Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Adipati Jalawisena begitu terkejut mendapati anaknya Aryo Darmo sudah terpujur kaku. Siapakah pelakunya? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Di jari manis pemuda itu masih kelihatan sebentuk cincin emas berbatu hijau. Ini satu pertanda bahwa Aryo Darmo bukan dibunuh oleh perampok. Barangkali musuh lama yang membalaskan dendam ke Sumat, kata seorang lurah pula. Boleh jadi, saut Jalawisena dengan menggertakkan geraham-gerahamnya. Tapi seingatku, anakku tak pernah punya musuh atau silang sengketa dengan orang lain. Kemudian dia berpaling pada pembantu tadi dan berkata, "Antarkan aku ke tempat kau menemui mayatnya. Aku akan selidiki apa yang sebenarnya telah." Adipati Muntilan itu tak sempat meneruskan kata-katanya, karena dari pintu ruangan dalam terdengar jerit istrinya yang kemudian lari ke arah mayat putranya masih menggeletak di atas usungan. Ratap tangis istrinya membuat Adipati Muntilan ini laksana disayat-sayat, dan di lain pihak, gelora amarahnya semakin membara. Sesudah jenazah anaknya dibawa masuk dan istrinya dapat dipertenang, maka bersama keempat orang lurah dan diantar oleh seorang pembantunya, berangkatlah Adipati Jalawisena menuju ke hutan Bintaran. "Di sinilah saya menemukan mayat Raden Aryo, Adipati," kata pembantu Kadipaten bila mana mereka sampai di tempat yang dituju. Adipati Jalawisena memperhatikan keadaan di tempat itu. Noda-noda darah kelihatan jelas. Semak-semak banyak yang rubuh, tanda di situ telah terjadi perkelahian. Kemudian sepasang mata Adipati Muntilan ini terbentur pada sebuah benda yang segera diambilnya. Benda itu adalah keris milik putranya. Sambil menimang-nimang senjata itu, Adipati ini berpikir-pikir. Dia yakin sekali kalau di situ telah terjadi perkelahian. Tapi antara anaknya dengan siapa? Perampok sudah jelas bukan. Di samping itu, dia tahu anaknya memiliki kepandaian cukup bisa diandalkan. Jika dia kalah dalam perkelahian dan menemui kematian, nyatalah lawannya seorang yang berilmu tinggi. Mungkin sekali daerah sekitar situ tempat kediamannya seorang sakti yang tak mau tempatnya dikotori oleh orang luaran, hingga akhirnya si orang sakti memergoki putranya dan membunuh pemuda itu. Bersama kelima orang itu, Adipati Jalawisena kemudian menyelidiki daerah yang banyak bukit-bukitnya itu. Dia berhenti di satu tempat di mana dengan jelas dilihatnya bekas-bekas tapak kaki. Di tempat ini agaknya juga telah terjadi perkelahian. Dia memandang berkeliling dan tak melihat hal-hal lain yang mencurigakan. Namun baik Adipati Jalawisena maupun 4 orang lurah serta pembantu kadipaten itu, tak seorang pun yang menyadari kalau saat itu mereka tengah menjadi incaran 2 pasang mata yang tersembunyi di balik semak belukar lebat. "Bagaimana pendapatmu?" tanya pemilik salah sepasang mata itu yang bukan lain adalah Nila Mahadewi adanya. "Adipati tua ini tampangnya boleh juga, tapi terlalu banyak orang begini pasti sia-sia. Atau mungkin kau mau mencoba?"
Kau pancinglah yang lain-lainnya. Aku sendiri nanti akan menipu Adipati itu, membawanya ke goa masuk lewat jalan belakang. Setelah berunding, maka kedua gadis itu pun masuk ke dalam goa kembali. Sementara di luar sana, Adipati Jalawisena masih terus menyelidik tempat sekitar situ dengan seksama. Sepeminum teh berlalu. Kita selidiki tempat lain, kata Jalawisena setengah putus asa. Baru saja Adipati Muntilan itu bergerak hendak meninggalkan tempat itu bersama rombongannya. Mendadak, entah dari mana datangnya, melesatlah sebuah bedak putih di hadapan mereka dan menyangsang di serumputan semak belukar. Jalawisena cepat mengambil benda itu yang ternyata adalah segulungan kertas. Ketika dibuka, di bagian dalam gulungan terdapat tulisan yang berbunyi, "Kalau ingin tahu siapa pembunuh putramu, suruhlah orang-orangmu ke Telaga Intan Dewi. Kau sendiri harus pergi ke sebelah barat." Jalawisena memperlihatkan surat itu kepada keempat lurah. Untuk beberapa lamanya, mereka saling berpandangan dan diam dalam jalan pikiran masing-masing. Kalau bukan seorang yang berilmu tinggi, pasti tak bakal sanggup melemparkan gulungan surat ini, kata Jalawisena. Saya khawatir ini hanyalah tipuan belaka Adipati, kata salah seorang lurah. Mungkin, saut Adipati Muntilan lalu berpikir sejenak. Tetapi mungkin pula petunjuk dari seorang yang tak mau memperlihatkan diri. Dan setelah menimbang lebih dalam, akhirnya laki-laki itu memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam surat tersebut. Keempat lurah itu beserta pembantunya disuruhnya pergi ke jurusan telaga, sedang dia sendiri menuju ke barat. Menuju ke bagian barat berarti meninggalkan kaki-kaki bukit dan masuk kembali ke hutan Bintaran sebelah timur. Daerah ini diselimuti kegelapan karena sinar matahari boleh dikatakan tak dapat menembus lebatnya pohon-pohon dan semak belukar yang tumbuh di sana. Belum jauh dia memasuki bagian hutan tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara teriakan perempuan minta tolong. Tolong! Cepat Jalawisena menuju ke arah datangnya teriakan itu. Seorang dada jelita berpakaian kuning dilihatnya terhampar di bawah sebatang pohon besar. Mukanya pucat pasi dan membayangkan rasa takut yang amat sangat. Pakaian kuningnya tersingkap demikian rupa hingga jelas kelihatan pahanya yang putih mulus. Gadis muda, apakah yang terjadi? Tanya Adipati Muntilan seraya memapa gadis itu berdiri. Diam-diam dia amat mengagumi kejelitaan para si gadis. Makhluk aneh, hendak menyerangku, jawab gadis itu seraya bangun dan membetulkan pakaian yang tersingkap. Bagaimana sampai kau tersesat ke dalam rimba belantara ini? Aku mengejar kupu-kupu. Aduh, kakiku sakit sekali. Gadis itu kelihatan terhuyung-huyung hendak jatuh. Adipati Jalawisena cepat menopangnya. Rumahmu jauh dari sini? Tidak, tak berapa jauh. Tapi kakiku terkilir dan sakit sekali. Tak bisa berjalan. Tolonglah. Mari kuantarkan kau ke tempatmu, kata Jalawisena lalu dipapanya pinggang gadis itu dan diajaknya berjalan. Tapi si gadis lagi-lagi mengeluh kesakitan. Aku tak bisa berjalan, sakit sekali. Tolonglah dukung aku. Adipati dari Muntilan itu jadi serba salah. Tidak ditolong, gadis itu kelihatannya menderita sekali. Ditolongnya berarti dia harus mendukung tubuh gadis itu, dan ini membuat hatinya berdebar dan darah dalam tubuhnya mengalir lebih cepat dari biasanya. Aduh, tolonglah. Terdengar lagi gadis pakaian kuning itu mengeluh. Akhirnya, Jalawisena tak bisa berbuat lain daripada mendukung si gadis dan membawanya ke sebuah tempat di kaki bukit yang ditunjukkan. Melangkahlah ke pohon beringin itu, kata gadis baju kuning. Jalawisena melangkah ke pohon yang dimaksudkan. Tolong, tarik akar gantung yang berdempetan di sebelah kanan. Jalawisena melakukan lagi apa yang dikatakan si gadis. Aneh, begitu dua buah akar gantung yang berdempetan ditariknya, maka terdengar suara berderak dan batang pohon beringin di hadapannya yang sebelah bawah kelihatan terbuka sebuah pintu. Si gadis menyuruhnya masuk. Dengan heran dan penuh tidak mengerti, Jalawisena masuk ke dalam. Pintu di belakangnya kemudian tertutup dengan sendirinya.
Jalawisena seorang yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Tak syak lagi dia bahwa gadis itu adalah murid seorang sakti yang diam di tempat tersebut. Bagaimana selanjutnya kisah Adipati Jalawisena yang bertemu dengan gadis asing berbaju kuning itu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.